Oke, di video sebelumnya saya sudah menguji beberapa baterai pak Huawei dan juga satu baterai pak Soto yang totalnya ada 4 pak dan didapatkan kapasitas 17,9 kWh. Ini kapasitas efektif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Energi. Kali ini saya akan unboxing sebuah alat untuk menyempurnakan sistem kerja dari proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang sedang saya kerjakan. Mari kita unboxing dahulu paketannya. Jadi ini kardus packingnya sudah kelihatan kan? Kira-kira apa yang akan saya buka? Jadi video kali ini saya akan unboxing dan sedikit nge-review penampakan babonnya SCC e-Paver. Dalam kardus packing ada satu unit SCC, saya keluarkan dahulu. Kemudian kita dapat buku user manualnya. Dan juga terdapat kartu quality control. Dan inilah dia tampilan dari solar charge controller merek e-Paver yang Tracer series. Bagian bawah seperti ini, hanya ada lubang-lubang. Kemudian di bagian samping, kiri, dan bagian kanan ada stiker peringatan seperti ini. Tampilannya seperti ini, sedikit bongsor karena ini adalah seri Tracer yang paling tinggi. Kita lihat dulu spek SCC ini. Jadi ini adalah SCC merek e-Paver dengan model Tracer 10420AN. Bisa digunakan pada sistem baterai 12 volt, 24 volt, 36 volt sampai 48 volt DC. Dan input tegangan maksimal dari panel surya adalah 200 volt DC, sehingga bisa mengisi baterai dengan power maksimal di 5000 watt pada sistem baterai 48 volt. Untuk saat ini SCC ini merupakan SCC tertinggi dari model Tracer series mereknya e-Paver, yaitu berukuran 100 ampere. Sekarang kita buka penutup bagian di bawah SCC buat cek penampakan di konektornya. Jadi penampilannya seperti ini, beda dari SCC e-Paver yang versi 10 ampere sampai 40 ampere ya. Konektor baterai itu ada di sebelah kiri, sedangkan konektor input dari panel surya itu ada di sebelah kanan. Kemudian ada fuse atau sekring pengaman di bagian kiri sini. Kemudian ada cover penutup fuse-nya, serta bisa diganti nih fuse bawaannya kalau rusak. Sepertinya merek ANS untuk fuse-nya. Di bagian bawah sini juga terdapat kabel bent untuk jepit kabel-kabel yang mengarah keluar, jadi lebih aman dan kuat tentunya. Untuk konektor kabel masih sama seperti seri 10 ampere dan 30 ampere yang saya punya. Ukurannya cukup gede sih ini, bisa masuk kabel ukuran 35 mm. Di bagian sini ada dua port koneksi RS485. Ini bisa dipakai buat pasang remote dan aksesoris lainnya. Di bagian sini juga terdapat konektor kabel yang bisa dibuka pasang, jadi lebih enak buat masang kabel-kabelnya. Nah, yang perlu diketahui nih teman-teman, konektor-konektor ini bukan seperti pada seri 10 ampere sampai 40 ampere yang keluar tegangannya. Kalau di SCC seri 50 ampere sampai 100 ampere bentuknya seperti ini. Konektor kabel di bagian load ini hanya untuk coil relay saja, jadi dia tidak akan mengeluarkan tegangan seperti pada seri 10 ampere dan 40 ampere. Untuk di bagian sini ada keterangan-keterangannya ya. Soket yang atas itu untuk load relay,
Kemudian di bagian bawahnya ada remote voltage sensor, kemudian ada untuk diesel generator relay. Jadi semuanya itu hanya untuk menggerakkan koil-koil relay. Dan di sini juga terdapat PV reverse polarity alarm. Jadi fungsinya adalah alarm ketika kita memasang jalur dari input panel surya itu kebalik, maka dia akan menyala. Ini adalah bagian-bagian konektor dari tracer series yang 100 ampere. Bentuknya cukup lumayan rapi karena dia udah ditutup cover plastik ya. Untuk hatchingnya ini kokoh, tebal, warnanya hitam doff. Ada seal garansi di bagian hatching dan quality control. Oke teman-teman, jadi SCC yang barusan sudah selesai kita review. Sekarang saatnya saya pasangkan di bagian kabinet di sini. Di kabinet sudah saya buatkan dudukan dari plat besi juga kuat. Jadi ini untuk memasangkan plat hatchingnya, nanti hatching SCC dipasang di sini. Seperti ini penampakannya. Kemudian mulai saya pasang SCC-nya. Saya pasang 4 baut di semua sisinya supaya lebih kuat dan kokoh untuk menempel pada kabinet. Setelah dipasang, selanjutnya saya akan membuka cover dari konektor di bagian bawah supaya saya bisa memasangkan kabel-kabel yang mengarah ke MCB DC. Selanjutnya saya akan pasang kabel dari SCC yang menuju ke MCB. Saya menggunakan kabel ukuran 35 mm square sesuai rekomendasi dari kekuatan inverter pada arus 100 ampere. Memang sangat pas sekali. Konektor-konektor ini dipasangkan dengan kabel ukuran 35 mm square. Hasilnya seperti ini teman-teman. Kabel input dan outputnya dari SCC itu sudah saya pasangkan dengan kabel 35 mm square dan saya pasangkan ke bagian MCB di bagian bawahnya. Untuk jalur yang ke arah baterai, ke arah busbar baterai, ini seperti ini menggunakan kabel 35 mili juga dan sudah menggunakan kabel spoon yang tembaga. Kita cek di sini baterainya sudah menyala. Ini saya charging dengan step up ya, step up regulator karena baterainya sudah habis total setelah dikuras kemarin. Kemudian untuk menambahkan daya saya charging dengan step up. Karena baterainya ini sudah mulai habis, jadi saya charging dengan kit step up regulator supaya bisa menambah daya sedikit. Sekarang kita tes untuk switchnya, saya naikkan. SCC-nya sudah on di sini. Baterai status voltase 47,5 volt, masih 0 ampernya karena belum dikoneksikan ke jaringan panel surya. Load matikan. PV masih 0 volt karena belum dikoneksi ke
jaringan panel surya. Nanti di sini mungkin menggunakan kabel 10 mili untuk input ke arah SCC. Nanti ukuran kabelnya menyesuaikan dengan besarnya ukuran modul panel surya yang dipasang. Sini. Oke, sampai jumpa di part berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.